Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini kita naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Ini aku kan ini kan status saya tuh kan nggak tahu di interminate atau di notice, tapi sayangnya tuh dikasih waktu sampai bulan depan tanggal 19, tapi itu surat notice sama interminate-nya tuh belum dikasihin dari majikannya, Mas. Karena status saya itu tahu ketahuan utang bank itu loh, Mas. Oh, semen ketahuan. Jadi Pinjem bank. terus tukang tagihnya ke rumah ngasih surat. Enggak, WA majikan gitu, Mas. Oh, kok dapat nomornya majikan? Iya kan, kalau mau itu kan mau pencarian kan harus ada nomor majikan gitu loh, Mas. Oh, pencairan. Itu Pak, iya, tapi kan pembayarannya tinggal 3 bulan lagi. Pas itu kan belum ada uang, jadi kan mau tutup lubang gali lubang lagi tuh udah nggak mau gitu loh, Mas. Jadi tuh ya udahlah gitu, udah pasrah gitu loh. Terus ketahuan majikan, tapi majikan ngasih waktu 1 bulan depan tanggal 19 baru dipulangin. Ya berarti sampean di interminate tapi one month notice bulan depan tidak langsung Iya. itu. Itu misalkan cari majikan lagi itu visanya bisa turun enggak ya, Mas? Kata majikan saya dia mau nulis rekod di imigrasi gitu loh, Mas. Kalau saya sekali lagi ya nggak bisa menebak imigrasi bagaimana catatan sampean sekali lagi di bank. Tapi saya pernah satu kali orang nggak bayar utang. Saya pernah memproses anak dari Indonesia ini. Dia nggak jujur dan nggak terus terang ke kita. Pokoknya dia proses baik-baik saja, visanya nggak turun. Saya dikomplain sama PT. Ternyata orang ini punya utang, Mas Bro. Nah kemudian tak telepon anaknya, Mbak sampean memang punya utang gitu. Iya, kok nggak jujur gitu. Iya, terus akhirnya nggak jujur ya udah, mengecewakan majikan karena PT sama agent kan mengecewakan majikan. Jadi kalau sampean sekali lagi ya, ini balik lagi ya, namanya juga saya nggak bisa nyalain ya orang kalau utang. Kadang ya kita nggak ngerti kebutuhannya masing-masing, ada yang kedesak. Saya nggak membela orang yang utang, tapi ketika kita sudah ngambil jalan itu dan kemudian di kemudian hari kemudian kita proses dan ternyata itu nggak turun, yang rugi banyak sekali Mbak. Agent rugi, PT rugi, pasti PT harus cari ganti anak. Nah sedangkan ganti anak itu proses akan tuh manjang lagi 2 bulan karena ketidakjujuran. Makanya kadang-kadang kita juga nggak ngerti ya, ada anak yang mau jujur ngomong saya punya utang, ada yang enggak. Tapi kalau ataupun nggak jujur sama aja buang-buang waktu. Malah kita takutnya kalau ya PT nggak mungkin blacklist lah Mbak. Kalau PT nggak mungkin blacklist, tapi catatan di imigrasi Hong Kong itu yang akan susah hilangnya. Kalau solusi satu-satunya ya tutup utangnya, biar sampean kalau ataupun di interminate sama majikan, catatan hutang sampean sudah clear. Ya ini kan tinggal 3 bulan sampai pas pantas interminate saya tuh udah lunas itu tuh, Mas. Tapi itu majikan tuh katanya ngomongnya gini, kamu nggak bisa kerja di Hong Kong lagi, kamu pulang ke Indonesia katanya gitu, ke negara lain bilangnya kayak gitu loh, Mas. Ya intinya kalau sampean bisa tutup lunas selesai. Soalnya nggak cuman PMI aja ya. Ini sekali lagi, orang Hong Kong sendiri punya hutang. Orang Hong Kong sendiri nih punya hutang yang jumlahnya banyak. Kemudian dia menikah sama orang Indonesia. Orang Indonesia ingin apply dependent. Ketika hutangnya ini tidak terselesaikan atau tidak dibayar, maka visanya pasangannya tadi itu dependennya juga nggak turun Mbak. Ini contoh aja. Jadi bukan saya hendak mau menakuti dan apapun. Kalau memang sampean mau, boleh majikan blacklist. Tapi kalau utang sampean selesai, ada surat
hutangnya juga sudah selesai, sampean harus simpen itu surat hutang. Jadi kalau misalnya sampean diproses kemudian ada catatan hutang yang nggak selesai, surat lunas itu sampean kasih ke agent sama PT, agentnya akan kasih laporan ke imigrasi, di cross check lagi di imigrasi, oke, visa kemungkinan bisa turun. Jadi ini persoalannya bukan blacklist sampai nggak bisa, ini persoalannya adalah apa yang kita lakukan harus kita selesaikan. Sebenarnya di situ. Kalau ataupun sampai memang pulang Indonesia, ya aku nggak ngerti gimana caranya, entah jual mobil, entah jual apa. Yang penting tanggungan itu nggak selesai, karena kemarin kebijakan yang baru kemarin, Mbak, di setiap agent itu ada surat, ini nggak resmi diumumkan, aku juga nggak tahu, tapi saya dapat dari agent yang punya license di KJRI itu selalu menginformasikan bahwa jangan diberikan kesempatan CC-nya untuk menghutang dan tidak membayar. Ada statementnya yang harus disampaikan ke majikan. Jadi agent menginformasikan, makanya semakin kejam majikan akan meminta paspornya teman-teman. Tetap nggak seperti itu persoalannya. Nah makanya kan ya ini persoalan ini sebenarnya nggak semuanya, tetapi kasus ini orang kita banyak gitu loh kalau utang. Jadi berhati-hatilah dengan utang. Ya bagi saya sampean nggak perlu khawatir. Ya menurut saya kalau memang bisa diselesaikan ya syukur, selesaikan. Surat lunasnya juga sudah ada. Ya kalau sampean pulang ke Indonesia nanti silakan proses lagi, monggo. Itu aja. Kalau saya nggak berani. Saya sudah kejadian 1 kali. Jadi kalau anak itu jujur ke saya, ya sudah. Kita nanti kalau dia nggak jujur, ya yang rugi saya sama PT di Indonesia. Ya nggak rugi karena agent sudah bayar. Yang paling dirugikan agent dan majikan. Akan waktunya manjang. Nah itu kesadaran akan hal itu tidak banyak. Bahkan ada, aku utang kok nggak apa-apa. Nah tambah justru kadang ngomporin. Ya jadi itu juga kita kadang kampanye untuk tidak berhutang. Agent juga nyampein ke majikan, makanya majikan-majikan bisa keras dan jahat untuk paspor biasanya disita, dipegang gitu. Tapi ya dasar kalau mental ngutang ya sudah, bagaimanapun ceritanya dia gimana caranya. Nah itu yang bingung gitu. Ya kalau sampean, saran saya ya sudah, kalau memang di interminate ya pas waktunya interminate itu ya sudah, sampean lunasi dan surat lunasnya harus sampean pegang. Itu aja sih. Maaf ya Mas, saya potong ya Mas ya. Boleh. Ini kan pas ya dokumen memang ada semuanya sama majikan gitu loh Mas. Ya bentar Mas, majikannya manggil ya, Mas. Oke nggak apa-apa, tinggal aja. Bentar. Tinggal aja, sampean tinggal. Jadi teman-teman semuanya ya kan, ini adalah salah satu contoh ya kan. Kalau saya memang saya pernah, sekali lagi saya pernah memproses memang anak yang hutang dan tidak membayar. Jadi kadang kalau saya ada anak jujur ya sudah, saya akan bilang saya mohon maaf gak bisa bantu. Tapi kalau nggak jujur, apesnya saya. Jadi kayak gitu, karena kita nggak bisa menyuruh orang semuanya itu jujur dengan kita. Kita nggak bisa memastikan orang itu jujur nggak sama kita, ya kan. Jadi asal bisanya nggak turun, nah, ya sudah dapat surat. Jadi sedikit atau banyak, kalau kalian berbohong ke kita, yang rugi kalian nggak rugi karena belum proses. Jadi uang yang sudah dibayarkan sama PT, yang dibayarkan sama agent, itulah ya pihak PT pasti akan ngamuk-ngamuk sama sampean. Tapi apapun pihak PT bagaimanapun ngamuk-ngamuknya, PT sudah terima dari agent. Agentnya yang mumet, agentnya yang tidak bisa dipercaya sama majikan, karena benar-benar tidak memverifikasi. Makanya kadang-kadang mungkin ya agent mengkondisikan majikan untuk tanya ke sampean punya hutang apa enggak gitu, memastikan catatan hutang dan enggak. Sebenarnya agensi itu bisa, cuman kadang-kadang itu tidak menjadi program.
dari agent. Agent tidak mencoba cari tahu, dia menanyain dan percaya, ya kan. Sedangkan agent adalah pihak yang paling dekat dengan majikan. Ya, itu fenomena yang terjadi. Halo? Iya, ya halo Sudah? Mas. Iya, ya saya dengerin Mas. Iya, ya makanya saya tuh sekarang tuh ya udahlah mutusin pulang aja gitu. Pindah negara lain dulu lah gitu, walaupun majikan udah bayar semuanya gitu, utang-utang gitu loh Mas, tapi takut karena majikan saya kan nulis rekod gitu, jadi takutnya bisanya nggak turun gitu loh Mas. Enggak, dokumen dan data dibawa majikan. Iya, semuanya di majikan semuanya. Terus sudah dilunasi sama majikan? Iya, ini lagi dilunasi sama majikan, makanya sebelum keluar dari rumah majikan itu tuh harus udah beres gitu Mas. Berarti dilunasi sama majikan, tapi sampean nggak gajian? Aku gajian Mas, alhamdulillah itu dari Tapi long itu dilunasi sama majikan? dari uang long service. Oh, ada long service-nya sampean. Iya. Oh Iya, ya, majikan ya, interminate kan, majikan interminate dan dia sampean di atas 5 tahun, ya dapat long service. Iya. Berarti sampean ini majikannya baik. Baik banget Mas, baik banget. Ya orangnya kenapa? itu baik, Sampean tapi majikan baik sayanya selalu yang gitu. salah gitu. Nah ya sudah lah, kita nggak bahas salah lah, wis ya udah, sampean sudah mengakui saya salah, wis aku nggak perlu memperpanjang. Ya mudah-mudahan surat yang dibikin sama majikan itu tetap sampean gunakan, makanya terminate kontraknya sampean pakai, terus surat keterangan lunas kalau majikan nggak ngasih sampean minta sendiri ke lembaganya, karena sampean yang utang dan yang melunasi majikan sampean tetap minta aja, jadi bukti bahwa sampean sudah melunasi utang sampean, biar nanti kalau proses lagi itu bisa dilampirin. Halo? Ya berarti ya Mas dengerin. Berarti misalkan pulang ke Indonesia, proses dari Indonesia lagi berarti potongan PT lagi gitu ya Mas ya? Ya pastinya sih seperti itu. Ya kalau sampean baru ya terhitung interminate, ya kita nggak ngerti PT bagaimana. Kalau istri saya nggak full. Cuman kita nggak ngerti ya apakah istri saya, tapi ya kembali lagi rekod sampean di imigrasi kan tetap sebenarnya bersih karena utangnya udah kebayar. Jadi informasi itu tidak sampai ke imigrasi gitu. Tapi majikan kan menulis. Iya Mas, majikan menulis. Nah tulisannya itu yang kita nggak tahu kan, karena belum dikasih iya, sama saya belum tahu. Iya, belum dipegang. Makanya nanti sampean harus minta itu, ya kan? Iya. Nah kalau perlu pulang kan majikannya kan ngasihnya kalau aku mau terbang, mau diantar di bandara baru dikasih surat itu. Interminate sama gak apa-apa, tetap itu harus wajib sampean minta kopi-kopi semuanya. Jadi suatu saat sampean juga harus email kopi itu, gak apa-apa. Sudah sampean pegang, sampean juga bikin story sendiri, dan surat lunasnya yang dari bank itu sampean juga harus minta. Jadi sebelum pulang kalau ada libur tanya ke banknya lagi. Kalau majikan saya sudah lunasi tanggal berapa ngelunasinya, karena saya yang utang. Walaupun majikan yang lunasi, boleh nggak saya minta surat bahwa saya memang sudah melunasi dan benar-benar sudah clear urusan utangnya. Nah itu yang jadi senjatanya sampean untuk nyari rezeki di episode berikutnya. Bisa dipahami? Iya, paham Mas, paham. Jadi itu jangan sampai meleset gitu loh. Kalau sampai meleset, wah aku nggak ngerti gitu loh Mbak, ya kan. Makanya kita persiapan ya, surat interminate dari majikan dipegang, kopinya sampean punya, kemudian surat finish utang juga sampean pegang. Jadi kalau majikan melaporkan sampean bahwa anak ini ngutang-utang, sampean di rumah tinggal scan, sampean juga email ke imigrasi Hong Kong. Artinya majikan melaporkan sampean tukang utang, tapi sampean memberikan laporan ke imigrasi utangnya sudah lunas. Nah, jadinya di imigrasi rekodnya majikan dan rekodnya sampean sudah jelas, sudah selesai. Ya benar nggak salah majikan, tapi ketika dia bilang bahwa jangan ngambil ini loh, sampean lunas. Paham nggak maksud saya? Paham Mas, paham. Sampean ngutang, majikan ngasih cerita yang nggak bagus, tapi sampean email surat utangnya lunas. Berarti imigrasi impas gitu loh. Jadi kemungkinan sampean untuk bisa diproses lagi nggak ada masalah. Sampean harus ngirim, jangan nggak ngirim. Walaupun sampean nyampe Indonesia, di scan, kirim by email. Kalau mau sampean kirim by surat, boleh by surat
kopi atau aslinya atau kopinya itu nggak ada masalah. Yang penting aslinya sampean tetap pegang. Jadinya nanti sama PT ditunjukin juga, saya sudah lunas kok gini gitu. Hutang ini menjadi masalah sebenarnya, tapi tetap sampai kiamat pun saya akan ngomong model apapun jangan ngutang, tidak bisa. Ini ngutang itu tetap mental dan penyakit. Jadi kampanye sampai apapun, bercerita apapun tentang apapun, namanya orang ngutang itu udah karakter, mindset. Jadi seperti itu ceritanya. Iya wis, sudah jelas kira-kira sampean? Ya, jelas. Nah. Ya mau tanya lagi satu lagi Mas Andra. Itu dua boleh, tiga boleh. Mem Yuli itu ada proses ke Singapura enggak ya Mas? PT-nya ada. Pokoknya sampean kalau mau proses nggak ada masalah. Mau ke Singapura, mau ke Taiwan, kita ada. Ada. Oh ya. Nanti kontak-kontak aja, nggak ada masalah. Oh ya. Iya, ya udah Mas, karena akunya tuh di sininya masih bimbang gitu ya, masih di Hongkongnya gitu, karena kan kayak gini gitu, jadi tuh pengen pindah negara aja dulu lah gitu loh Mas, tapi rekod-rekod yang surat apa-apanya nanti disimpan semuanya gitu loh Mas. Ya pokoknya ada surat lunasnya itu penting, dan sampai ngirim ke imigrasi itu penting. Syukur-syukur sampean surat hutangnya sudah dapat, pokoknya surat intermediate dari majikan, dan sampean juga bikin surat sendiri. Kalau majikan bikin terus ditandatangani juga boleh. Terus sampean dikasih keterangan di belakangnya. Meskipun saya sudah ngutang dan diceritakan seperti majikan saya, ini bukti, saya lampirkan bukti bahwa hutang saya lunas. Gitu. Menurut saya nggak ada masalah. Nanti coba, siapa tahu istri saya terpesona sama sampean, ya kan? Akhirnya kesalahan sampean bisa termaafkan. Kita bisa bantu proses lagi, karena rekod yang sampean dapat long service ya, sekali lagi ada kan rilis letter terakhir, ada hitung-hitungan juga kan sampean dapat long service. Ada. Dan di majikan ini juga sampean sudah berapa kali kontrak kan, taruhlah seperti itu kan, itu juga mudah-mudahan itu bisa termaafkan. Jadi hutang itu mulai kapan sampean nyicil kan imigrasi bisa cross check. Jadi sebenarnya terdesaknya ini di kontrak keberapa, apakah memang kontrak-kontrak sebelumnya juga sering melakukan dan lunas. Jadi biar timbangannya itu, ya sekali lagi saya nggak ngerti sih, tapi kalau saya pernah dan saya juga dimarah-marah sama PT gara-gara saya tidak memverifikasi anak secara benar. Ya saya percaya aja Mbak, ya konten kreator, masa kita juga harus. Iya, saya juga nonton kontennya Mas Andro terus loh tiap hari. Jadi ngulik. Nah, kalau saya ada tapi orang jarang komen. Kalau saya orang utang, saya lihat ini halo, solusi. Maaf Mas, sinyalnya Mas. Halo, udah dengar saya ngomong? Iya. Sudah dengar saya ngomong? Iya, dengar Mas, dengar. Kalau saya lebih ke solusi, karena bahas kesalahan itu. Dengar Mas, dengar. Bahas kesalahan itu tidak ada habisnya, apalagi marah-marah atau maki-maki orang yang salah, nggak bisa. Itu bukan teknik saya. Teknik saya ya menyampaikan bahwa masih adakah kesempatan nggak bagi orang-orang yang, ya namanya juga masa lalu nggak perlu dipikirin, yang dipikirin kan ke depan. Udah kejadian seperti ini, solusinya bagaimana? Kan begitu, itu kalau saya. Iya. Ya nggak apa-apa, ya semuanya kembali ke rezekinya sampai gitu. Iya. Wes, ada lagi yang mau ditanyakan, kira-kira 2-3 pertanyaan tak jawab kalau saya bisa. Iya, nanti saya kontakkan lagi. Udah cukup nanti ya. Tanya. Udah cukup jelas ya. Udah itu aja Mas. Makasih ya Mas Andro. Siap, nanti saya tetap semangat ya. Kabari Miss Yulinya. Oke, siap. Proses. Semangat. Iya Mas, makasih. Assalamualaikum, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua yang ngutang, dibayar sama majikan karena uang long service dipotong, gajian tetap, berarti ini majikannya yang baik.
Kalau majikan baik, saya nggak berbicara mbaknya yang baik, tapi kita bisa ambil pelajaran, ya, buat teman-teman semuanya, ya kan. Sekali lagi, hutang itu mindset, ya, hutang itu mindset, dan kita nggak tahu alasan setiap individu menghutang kenapa. Ada yang mungkin benar-benar benar, ada yang nggak benar, ya kan. Itu tidak bisa kita judgement. Yang jelas, ketika bertanya dengan saya, menelpon dengan saya tidak bisa menyalahkannya. Sekali lagi, saya tidak bisa juga menyalahkan, saya juga tidak bisa membenarkan. Yang lebih saya pikirkan adalah bagaimana masa depannya. Next episodenya gimana? Kalau kita sudah luka, bagaimana mengobatinya? Kasih obat merah, kasih perban supaya cepat garing, kasih antibiotik. Itu yang paling penting. Jadi bukan justru malah menambah lukanya dengan menyiram air garam. Nah, itu sesuatu yang tidak harus kita lakukan. Itu aja sih dari saya. Ambil pelajaran yang baik dan bijak. Bukan berarti kita melindungi orang yang salah. Sekali lagi, kita tidak pernah melindungi orang yang salah. Tetapi salah dan benar itu kalianlah yang menilai sendiri. Karena semua orang punya daya nalar dan cara berpikir masing-masing. Bagi saya, dalam hidup pernah kita melakukan kesalahan, bahkan banyak kesalahan kita yang ditutupi oleh Sang Maha Pencipta. Maka dari itulah jangan suka menyalah-nyalahkan orang, tapi bagaimana kita membawa mereka ke sesuatu yang kita anggap hal itu benar. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.